Halo, suara saya kedengaran nggak? Dengar ya? Ada, ya. Udah telat 15 menit ya. Mungkin sambil nunggu, mungkin ada yang mau tanya-tanya dulu biar kalian memanfaatkan waktu gitu. Yang PR-nya, Ah, PR-nya, iya kenapa? Tentang PR. ya. Mungkin kemarin kan juga sempat dibahas sama pihak Simolek ya tentang biaya-biaya kuliah atau apa gitu. Juga bisa kalian nanti tanyakan ke saya. Ada saya kalau lewat chatting juga saya jarang bisa balas gitu karena berbarengan sama pra UAS dan mau UAS juga di sini, jadi tugasnya banyak, nggak sempet bisa balas chat. Jadi kalau pas kayak gini kita pertemuan kayak gini bisa langsung ditanyakan. Halo Mbak, Ya halo. mulai sekarang aja. Oke, saya mulai ya sekarang. Udah jam 5 lebih 18 juga di Korea. Bisa selamat sore ya, selamat buat semuanya. Kita di batch 2 ya, mengenal bahasa Korea. Pertemuan 2. Jadi kemarin kita sempat belajar Hangul sekilas. Mungkin masih banyak yang bingung atau nggak ngerti kan. Karena juga kan baru sehari belajar ya. Jadi kita mungkin sekarang awal kita bahas PR-nya dulu. Nanti kalau masih belum ngerti kita bahas dulu Hangulnya. Baru nanti kalau sudah paham kita baru lanjut ke materi berikutnya. Daripada nanti kita loncat-loncat ke materi selanjutnya tapi belum ngerti. Jadi setelah saya bahas PR bisa tanya. Nah, sebentar ya. Oke, kemarin ini PR-nya. PR-nya kan pertama saya suruh ini ya nulis Hangul, kita rangkai huruf konsonan dengan huruf vokalnya dan jadi sebuah suku kata ya. Jadi kayak ini kiok, G ini ditambah jadi ga, ditambah ya jadi ga, oh gyo, go, gyo. Nah seperti ini. Dan sambil ini ya saya minta tulis bacanya apa sih, romanisasinya sama apa. Jadi tujuannya apa sih buat kalian tuh ngerti gitu kan. Jadi kayak nggak cuma menerka-nerka ini ga itu gimana, nah itu gimana, mio itu gimana. Ini harus di kiri atau di atas yang seperti kalian kemarin masih bingung kan ya. Jadi ini biar kalian terbiasa, oh bentuknya seperti ini, kalau U itu seperti ini, di bawah kayak gitu ya, nanti kayak gitu dan seterusnya. Nanti bentuknya kan seperti ini. Nah, yang kalian kerjakan akan seperti ini kan. Jadi ga, kya, ko, kyo, ko, kyu, ku, kyu, ke, ki. Nah seperti itu. Dan selanjutnya na, nya, no, nyo. Jadi n tambah ya, jadi kayak ny, jadi nya seperti itu. Ini nyo, no, nyo, nu, nyu, ne, ni, ta, dia, to, tyo.
도, 료, 두, 주, 드디. Nah, ria, ro, rio, ru, rio, ru, riu, ri. Jadi kalian bisa hafal gitu ya. Jadi mau konsonan apapun ya. Kalau misalnya mau u, jadi misalnya q, new, tiu, riu, pasti ini akan ini konsonannya ada di atasnya ya. Dia ada di atasnya. Jadi, nah, ini udah bentuk-bentuknya. Jadi kalau A dia akan di samping kanan, samping kirinya ya konsonannya. A-nya di samping kiri konsonan dan A-nya di samping kanan. Kemudian ini pokoknya bentuk-bentuknya. Jadi cuman seperti ini ya. Jadi cuman kayak mengganti konsonan di samping aja. Kemudian ini di atasnya seperti ini. Biar hafal. Jadi ini udah paten. Jadi nggak bisa ini ditaruh di bawah gitu ya. Jadi ini nggak apa-apa ini di bawah kayak gitu. Ini bentuk patennya Sasha, Sosio, Sosio, Sushu, Susi, Aya, Oyo, Oyo, Oyu, Ui ya. Jadi kalian udah belajar sampai bawah. Nah, ini PR yang kemarin cuman disuruh nulis kayak gitu. Saya harap udah ngerti semua ya untuk yang ini. Kemudian yang ini itu maksudnya saya apa? Jadi kan ini kalau yang ini kan kita cuma belajar konsonan sama vokal kayak gitu kan. Jadi kayak yang nggak ada huruf matinya belakangnya nggak ada konsonan akhirnya. Nah ini kita belajar nanti kayak konsonan akhir Korea itu seperti apa ya. Nah ini, nah konsonan akhirnya dia taruh bawah seperti ini kan. Jadi ini ada sangsiat, ada A, ada N. Jadi sa. Kemudian N ini kan nggak mungkin berdiri sendiri di samping gitu kan ya. Jadi kayak sa, kemudian dia sendirian N gini kan nggak mungkin. Ini nggak bisa dibaca kan. Jadi nah seperti ini belajar menyusun. Ini berarti san. Dan ini juga ini M, U, nggak mungkin kan dia L-nya sendiri gini, dia pasti di bawah mul. Nah, dia ini peran-peran huruf-huruf akhir, konsonan akhir ya. Jadi kalian bisa belajar menyusun konsonan akhir, mul artinya air, air ya. Kemudian ini air. Ini setelah ada huruf kiok ya, ki, ada A, pasti di sebelahnya. Kemudian ini ada B, apakah dia di bawahnya? Kan enggak, karena setelah B ini cuma ada A ini. Nggak mungkin kan dia, nggak mungkin sendirian kayak gini kan. Jadi ternyata oh B ini tadi temannya A. Nah gabah. Nah ini ada yang ya, engnya nggak mungkin kan di sebelah gini, jadi dia pasti di bawahnya. Nah menyusun seperti ini. Jadi ini kabang tas. Seperti itu cara mengerjakannya. Air. Lagi. Tas. Kemudian ini. Ini juga, ini kan bulat ya, bulat. O tambah ini, berarti kan disusun ini, disusun ini. Kemudian ada M2, M22 kan nggak mungkin di bawah semua, juga nggak mungkin di samping semua. Jadi M1 di bawah, kemudian begini, kemudian di samping dan ditambah oma. Jadi oma ibu, seperti itu. Jadi kalian biar ngerti sistem konsonan akhir ya, huruf matinya di Korea. Jadi seperti om. Jadi O tambah di bawahnya miem, M, om, ma. Itu. Kemudian ini ada kiok. Kemudian ada U. Apakah mungkin R-nya ini di bawah U, gul, terus habis itu kayak gini kan nggak mungkin kan. Doang. Ini nggak mau lah, dia nggak bisa nggak bisa disusun. Jadi gu, R-nya di samping sama e, nah M,
kurem kan, karena kalau kayak gini kan nggak bisa ya, m sendiri kayak gini nggak bisa, dia harus campur entah sama vokal kayak gitu ya. So, jadi ini kurem artinya awan. Kemudian sama yang bawah juga H. Nih sebelahnya ada A. Nah, H, A. Ini N, apakah mungkin di bawah? Nggak mungkin ya, karena ini ada E yang dia seperti ini kan, nggak bisa dia hidup sendiri tanpa ini ya, bulat ini ya. Jadi dia kalau nggak sama bulat, dia sama konsonan, harus seperti itu. Jadi dia temannya sama N, Hane. Nah, sudah ini. Kemudian R di bawah, karena dia nggak mungkin di samping sendirian. Hane, langit. Kemudian ini yang bawah sama A kan ya, ini bulat sama A. Kemudian N, ini nggak mungkin double karena nggak bisa, N sama G itu bukan vokal di bawah. Kemudian Yong, Angyong, kacamata. Nah, seperti itu maksudnya soal yang kemarin. Mungkin ada yang nggak ngerti ya, jadi ini jadi biar kalian bisa gitu ya memilah, oh bahasa Korea itu disusunnya seperti ini kayak gitu ya. Jadi oh konsonan akhir itu ya, konsonan mati itu gimana nyusunnya, oh di bawahnya oh kayak gini. Itu biar kalian paham dari soal seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga ini maksudnya kan kemarin kita ada belajar penyambungan ucapan ya. Jadi ketika di bawah ini ada suku kata yang punya konsonan akhir, terus ketemu sama vokal, dia nggak mungkin bacanya ayu, mok oyo, nggak mungkin. Jadi dia digabung jadi badayo, kemudian mogoyo, seperti itu ya. Seperti ini juga. Jadi karena ini bukan bat ayu, ini diketnya d-nya pindah ke ini ya, ke bulat ini yang jadi badayo. Nah ini bacanya seperti ini, badayo. Kemudian mok oyo, dia bacanya bukan mok oyo, tapi ini gioknya karena dia ketemu sama konsonan, jadi dia pindah. Jadi mo, dan bacanya aja ya, tapi penulisannya tetap harus yang seperti ini. Tapi ini cara membacanya. Ya. Jadi kayak kalian kalau nulis secara tertulis, kalian harus nulis ini ya, mogoyo. Tapi ini cuman kayak kalian biar tahu, oh bacanya itu bukan mogoyo tapi mogoyo. Nah seperti itu. Jadi biar melatih kalian kayak penyambungan ucapannya tadi. Jadi kalau misalnya mok ditambah ini ya, tambah ini, dia kan ini ketemu sama konsonan lagi, dia nggak akan pindah-pindah atau bertukar-tukar, jadi tetap mokta seperti itu, mokta. Karena dia ini akhiran konsonan dan bertemu sama vokal, nah itu terjadi penyambungan ucapan. Seperti ini juga mat ini kan akhiran S ya, kemarin saya sempat sudah jelasin. Jadi kalau S di bawah dia sendirian, ini tanpa ini ya, tanpa ini sendirian. Meskipun ini S, di Korea nggak ada ngomong mas kayak gitu, nggak ada. Jadi ini mat gitu ya. Jadi kalau MA bawahnya ini S, bacanya mat kayak gitu kan. Kemarin sudah saya jelasin ya. Jadi untuk akhiran konsonan, mereka kan banyak yang bisa jadi akhiran, tapi suaranya hanya saja. Jadi termasuk S ini suaranya hanya termasuk T, jadi mat kayak gitu aja, bukan mas kayak gitu. Jadi kalau kayak gini mat, tapi kalau dia ketemu sama vokal, bukan mat ita, bukan kayak gitu, atau mas ita, bukan kayak gitu, tapi ini S-nya pindah ke seolah-olah ya, seolah-olah pindah ke ini, ke vokalnya ini, yangnya vokal. Jadi karena pindah dia ke atas masih. Nah ini mungkin kalau kalian ini nggak ngerti, jadi ini kemarin juga bacanya bacanya T juga, masih ta gitu ya.
Jadi mau S atau double S ini kalau dia di bawah akan bacanya T seperti itu. Kecuali dia ketemu sama vokalnya. Jadi ini bacanya Masita. Kemudian ini G. Ini tetap Sara, bukan Sarami, tapi M-nya pindah. Jadi ke Sarami. Son. Tetap Mu. Kemudian L-nya ketemu sama ini. L-nya ketemu sama ini. Pindah juga. Son Murin. Ini D-nya ketemu sama vokal Tada. Ini S-nya, double S-nya. Kan kalau ini double S-nya ketemu sama konsonan, jadi dia nggak pindah ya. Dia cuma berubah suara, jadi S-nya pindah ke sini jadi Badas Soyo. Nah, seperti itu. Kemudian, ini artinya, mungkin artinya, jangan dulu ya. Kalian belum belajar susunan. Terus ini Jo. Gosen. Nah, karena dia pindah, jadi ini S-nya pindah ke sini, Jo Gosen. Mo Shimnika. Nah, seperti ini. Kemudian bubble. Dipindah-pindah gitu ya, kalau ketemu konsonan. Mau koyo. Nah, mungkin ini nggak apa-apa sih kalau kalian kemarin masih salah-salah sih, karena kemarin juga kita belajarnya singkat banget kan soal ini. Jadi kalau kalian masih salah-salah di sini nggak masalah ya. Jadi paling nggak kalian sudah banyak latihan ya, jadi udah bisa baca Hangul, udah meskipun nggak yang hafal banget tapi udah ngerti menyusunnya atau menyusunnya atau kayak cara menulisnya, menulis seperti konsonan akhir kayak gitu. Jadi kemarin PR-nya seperti itu. Mungkin bisa jadi ada yang terlalu susah ya. Jadi karena kemarin belajarnya sehari aja mungkin terlalu susah. Dan ini kemarin untuk PR yang kita batch 1, mereka sudah pertemuan 2 baru mengerjakan PR ini ya. Kalian baru pertemuan 1, mungkin ada kesusahan. Mungkin dari PR ini dulu saya bahas, ada pertanyaan. Daripada nanti belum ngerti, saya loncat nanti. Ya, silakan. Siapa katanya? Mona? Ya. Pertanyaan yang untuk bagian K, kenapa dia bisa ditambah H? Yang mana ya? Yang pakai K. Macam yang menyusun ini, pas sudah di huruf K, ada K-nya begitu. Ini maksudnya KH ini. Ini maksudnya. Iya. Itu memang sudah bacaannya di Korea kan kemarin pertemuan 1 ya. Bentar. Itu memang sudah hurufnya Korea seperti itu. Memang mereka KH. Jadi di Korea mungkin saya jelasin di sini ya. Di Korea ini ada huruf G aja ya. G yang mungkin kalau di akhiran dia dibaca K. Kemudian ada KH. Dan ada yang kemarin double G itu yang KK baru kayak gitu. Jadi ada 3. Ada G, KH, sama KK. Ini kenapa ditambah K? Memang itu huruf mereka gitu ya. Jadi mereka punya huruf seperti ini. Ini G, ini KH. Jadi bacanya karena misalnya ini G ya. K. Dan ini yang double. Kemarin kalau masih bingung bedanya, yang ini G, yang ini benar-benar pakai G, huruf G ya. Kemudian yang ini K. Jadi K-nya tambah H. Yang ini KK. Jadi bacanya K seperti huruf kita biasa. Seperti itu di Korea. Ada lagi nanti ada D, TH, DD. Nah, ini memang huruf Korea. Macam-macam ada huruf Korea ada ini. Jadi bukan ditambah K, ada ditambah H atau gimana. Jadi emang itu huruf Koreanya mereka ya. Saya ini
Ini bacanya bener-bener da, ini ta, ini ta. Jadi kayak ada hanya gitu ya, ta, ini ta, biasa seperti T kita. Jadi ini meskipun memang penulisannya double T ya, tapi maksudnya itu double D, karena ini kan dari D ini, bener-bener sebenarnya double D, tapi ini bacanya T, jadi romanisasi aja ya, masalah romanisasinya, dia double T, dan ini bacanya sebenarnya ta, gini aja. Ini sebenarnya bacanya seperti ini. Tapi penulisannya lebih baik untuk membedakan. Seperti itu. Udah mengerti atau gimana? Ya. Ya. Ada yang satu lagi. Iya apa? Yang begini susunan menjadi huruf Hangul. Yang ini? Dia pertama dibikin pas di spasi jadi kata lain. Kenapa begitu? Di spasi jadi kata lain. Hurufnya yang begini pas dipisah menjadi huruf yang lain. Menjadi kamu ya, coba kamu coba ngetik kayak gitu atau gimana? Tidak, pas penyambungan pas untuk menyusun kata, pas setelah saya spasi ditranslate, saya mentranslate jadi lain. Gimana ya? Saya bingung juga. Bisa kata lain atau mungkin punya arti lain ya? Iya. Yang bagian yang mana, kata mana emangnya? Biasa. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Yang nomor 3. Yang nomor 3 pas saya pikir kalau dua kotak ini hurufnya di spasi, jadi dia jadi satu kata yaitu ruangan. Padahal tidak, jadi saya mungkin cuman bank aja ya. Kalau bank itu emang artinya kayak apa? Kamar gitu, kayak kamar gitu. Jadi ini bukan untuk di spasi, jadi ini gabung ya, artinya atas. Nah kalau kayak spasi mungkin ngambil artinya yang ini aja, bank. Bank itu artinya kayak kamar gitu. Oh iya. Yang lain sudah mengerti mungkin ya. Kalau sudah mungkin saya lanjutin materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya ya. Kemarin kita belajar sepintas ya soal perubahan suara kemarin yang sound change itu. Saya udah bilang jadi Korea itu kalau ini ketemu ini suaranya bisa berubah kayak gitu kan. Nah itu ada rumusannya sebenarnya ya. Ini sebenarnya di Korea ini nggak diajarin ya. Jadi anak-anak yang belajar di Korea ini nggak diajarin. Jadi mereka kayak cuman bisa karena terbiasa aja. Jadi kayak karena mereka kan belajarnya setiap hari. Jadi kayak setiap hari ketemu kosakata baru. Jadi kalau misalnya ketemu kata yang mungkin mempunyai perubahan suara, jadi cuman dibiasain sama sonsengninnya ya, sama gurunya. Oh ini bacanya seperti ini nggak seperti ini. Kalau ini ketemu ini kayak gini, jadi nggak ada rumusannya. Tapi ini sebenarnya ada rumusannya. Jadi kalian mungkin belajar aja dari sini ya. Ini memang banyak, tapi nggak usah dipikir yang kayak, aduh banyak banget, aku harus ngapalin kayak gitu kan. Jadi semuanya kalau bisa itu bisa karena terbiasa aja ya. Jadi sering-sering latihan, jangan dihafalin gitu. Jadi sering latihan, jadi kayak bisa gitu ketemu feel-nya. Oh ini kalau ketemu ini jadi ini kayak gitu. Jadi kayak saya pun nggak hafal gitu. Saya disuruh nulis di papan nih ketemu ini nggak akan hafal gitu ya rumusnya. Tapi saya bisa baca gitu. Kalau baca udah bener. Oh ini perubahannya seperti ini kayak gitu. Jadi kalian cukup baca-baca latihan kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu menghafal. Ini juga nggak akan masuk ujian. Jadi ini plus ini sama dengan ini nggak akan masuk ujian. Jadi cukup memahami aja ya. Jadi apa sih gitu perubahan suara itu?
Ini kompresi konsonan, salah satu macam jenis pertamanya, atau jaum cuk ya bahasa Koreanya, kompresi konsonan. Ini kapan? Ketika ini ya huruf giok, diget, biet, jiet ini ketemu sama h. Jadi ketemu kayak maksudnya misalnya mereka ini jadi akhiran, kemudian di huruf berikutnya dia ada h kayak gitu ya, atau sebaliknya. Nah mereka ini kayak gabung gitu, jadi kayak g itu tambah h, jadi bunyi aspirat, jadi tadi ya kh, th. Terus yang ini maaf saya tipu sepertinya. Ini th. Bentar. Kemudian ch. Jadi kalau g ketemu sama h dia jadi kh, kh. Kalau d ketemu sama h dia jadi th, bunyinya. Jadi kalau masalah tulisannya nggak akan pernah berubah ya. Jadi kalau tulisan tuh ya tulisannya kayak gitu. Cuman kita ngomongnya aja. Jadi suaranya aja yang mengalami perubahan ya. Ini berubah jadi ini b jadi bh. Contohnya apa? Nah, contohnya ini norako. Jadi no ini ra ini hanya di bawah kan, ketemu g. Nah di Korea nggak ada kan kemarin suara yang berakhiran h, jadi nggak ada. Meskipun ini h bisa jadi akhiran, tapi dia nggak dibaca norah gitu ya. Jadi dia hilang, kayak nggak dianggap, atau dia kayak melebur ke huruf lainnya. Jadi kayak misalnya ini dia kan ngelebur ya, jadi g-nya dia melebur ke g, jadi g-nya jadi kh, jadi norako, bacanya kayak gitu. Jadi bukan norako gitu enggak ya, kita bacanya norako kayak gitu. Dia sama jota ini ya. Ini juga bacanya bukan johda gitu kan. Ini kan da. Ini joh, bukan johda gitu kan. Nah, ini tapi ini dia melebur ke sini jadi jota. Ini sama Pak, ini konsonan double ya. Ini yang pindah B-nya aja. Jadi yang akhir ada dua, pasti kalau ada ketemu sama aturan-aturan perubahan suara, pasti yang melebur akan yang huruf yang kedua ini ya. Ini B lebur sama H. Jadi L-nya, R-nya ketinggalan. Kemudian dia lebur jadi palpyo, kayak gitu, palpyo. Kemudian ini juga sama. Lebur jadi bukan dachi tapi dachi gitu ya. Jadi ininya melebur. Jadi suaranya kayak gitu ya. Jadi kita kalau saya baca seperti ini ketemu ini norako, itu yang benar. Jadi kalau nulis tetap ya, nulisnya harus seperti ini, nulisnya harus seperti aturan yang sudah ada. Tapi kalau kita ngomong ya, speakingnya itu yang berubah. Jadi ini norako, jota, palpyo, dachi, nah kayak gitu. Karena aslinya norako, jota, palhyo gitu kan, palhyo, dachi gitu kan. Ini mereka mengalami perubahan suara ya. Kemudian selanjutnya ada macam lain, jenis lain, yaitu asimilasi konsonan. Itu apaan sih gitu ya? Nggak usah terlalu diingat-ingat. Yang penting ini cuman sekedar tahu ya, sekedar tahu. Jadi namanya asimilasi konsonan. Ini kapan? Ketika nian bertemu sama real. Nah, nian ini berubah jadi L, dia lebur. Jadi seperti ini ya, urutannya misalnya ada N, ada R. Jadi N-nya berubah jadi L. Seperti apa? Ini. Ada sin ra ya, sin ra. Bacanya ini N-nya lebur jadi L, jadi stilla kayak gitu. Kemudian ini nan ro, jadi nalo seperti itu. Kemudian ada piep atau piep ini di akhir kata ketemu N atau M, dibaca M. Jadi mereka berdua ini entah salah satunya ketemu N atau M, salah satunya dia akan berubah M. Contohnya apa? Contoh yang familiar buat kalian adalah 감사합니다. 감사합니다 itu tulisannya adalah 감사합니다. Sebenarnya ini pakai B ya, 합니다. 감사합니다. Tapi kan ngomongnya kita nggak 감사합니다 gitu kan, itu salah kan. Nah, 감사합니다 ini sudah mengalami perubahan suara juga. Jadi 감사합니다. Karena ini biak B ini ketemu sama N. Jadi 감사합니다. Kemudian ini 밥물. Jadi 밤물. 엽냠. Jadi yam-yam gitu kan. Jadi ini kalau ketemu sama M, ketemu M.
Seperti itu. Jadi ini B-nya yang ketemu N, ini yang contoh ketemu N, ini yang contoh ketemu M. Dia berubah jadi M semua nih. Ham, tham, yom. Berubah jadi M. Kemudian ini ada 3 tia cia saksia cia cia ya. T T S double S J atau CH ketemu sama N, nian atau niam. Nah ini mereka salah satu ya, jadi satu-satu entah ini D atau entah ini TH atau entah ini ketemu sama N atau M. Nah ini mereka akan berubah jadi N. Jadi mereka ini semua kalau ketemu ini akan berubah N. Jadi nggak dibaca D, nggak dibaca T gitu ya. Contohnya ini ya, S kabat. Nah aslinya kan kemarin menurut rumusannya yang konsonan akhir, double S ini kan dibaca T ya. Jadi kalau misalnya dia sendirian, dia tanpa ini ya, belum ketemu sama nan ini, dia cuma dibaca bot gitu kan, bot. Tapi dia karena ketemu N, dia akan lebur jadi banende kayak gitu. Kabanendeo, bukan kabatnendeo, kabanendeo. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga sama kotman, kot ini S juga ketemu sama M kan, ini S ketemu M. Ini S-nya berubah jadi N ya, berubah jadi N. Konman, jadi bukan Han Kotman, jadi Han Gonman. Ini sama Jot, bukan Jot Mogi, tapi John Mogi. Ini J-nya ketemu. Kemudian ada asimilasi forward. Ini ketika ini huruf ini M atau Ng ya, Eng ini ketemu sama R. Jadi R-nya berubah jadi N. Jadi rumusnya beda ya. Jadi awalnya bentuknya seperti ini, akhirnya dia berubah. Kalau dia ketemu ini, R-nya yang berubah jadi N. Contohnya, Cim Riak. Bukan bacanya Cim Riak, tapi R-nya karena dia ketemu sama M, dia jadi N. Jadi Cimnyak. Cim Riak, Cimnyak. Jongro jadi Jongno. Kayak gitu. Gyokrun jadi Gyeongnun. Nah, kayak gitu. Sopri jadi Somni. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ada patalisasi. Ini pengucapan dengan mendekatkan lidah pada langit-langit ya. Jadi kayak lidahnya nempel ke langit-langit gitu. Ini kapan? Ketika D-nya ketemu sama I. Jadi akhiran D kayak gini. Ketemu sama I, huruf I. Jadi bukan madi. Jadi kan tadi kita belajar penyambungan suara ya. Kan kalau penyambungan suara berarti ini D-nya pindah ke sini kan. Jadi madi gitu kan. Tapi karena dia ini termasuk patalisasi. Jadi patalisasi itu ada D, TH, TH ini sama kalau D ditambah H. Nah, ini ya, ini pokoknya. Ini penyambungan suaranya sedikit berbeda. Jadi dia akan berubah jadi J. Jadi bukan madi tapi maji kayak gitu. Ini bukan tati, bukan pati tapi paci. Bukan tathida tapi tachida kayak gitu ya. Tapi ini ada patalisasi yang tidak berlaku untuk kata campuran. Nah, maksudnya apa sih kata campuran? Jadi kan ini kan kalau mereka cuma terdiri dari ini aja ya. Terdiri dari maci, terus udah nggak ada apa-apa. Ini kayak dicepit kayak gini ya. Dan ini udah kata baku kata yang sudah paten ya. Ini nggak berlaku pada patalisasi. Jadi ini tetap ini beda. Jadi hunibul kayak gitu. Pusing kan ya mungkin ya. Tapi ini sebenarnya cuman kayak cukup tahu gitu. Jadi buat kalian nanti kalau misalnya baca gitu, kayaknya ini aneh suaranya. Jadi kan kemarin saya bilang ya, jadi Korea itu ada suaranya nggak bisa kayak gantung gitu ya. Bukan cim, riak gitu kan susah kan di mulut gitu. Jadi kayak mereka tuh suaranya pasti kayak nggak ada yang ganjel gitu. Jadi mereka pasti akan luruh gitu, ada kayak yang melebur gitu. Nah itu kalian juga cuman kayak cukup biasa ya sih biasain kayak oh ini kayaknya nggak gini bacanya, oh kayak gini, tapi nggak perlu dihafal. Mungkin kalian cukup kayak ini benar nggak ya, kayak misalnya ketemu ini kalian nyocokin gitu sama rumusnya ya. Jadi nggak usah aduh banyak banget kayak gini dihafalin gitu, nggak usah. Nanti semuanya tuh di sini belajarnya cuman karena dengan kebiasaan ya. Jadi kalau untuk menghafal ya, ini pun saya tuh nggak hafal gitu ya. Jadi kayak rumus-rumus kayak gini, rumusnya tuh saya juga nggak hafal, cuman kayak sudah paham gitu. Kalau ini itu kayak ngelebur kayak gitu. Itu nanti masalah kalian harus membiasakan aja. Jadi sering-sering baca tulisan Korea atau apa jadi kayak gitu. Jadi kalian ini kayak untuk kalian tahu ya, kalau bahasa Korea nggak
asal dibaca aja. Jadi mereka punya ada penyambungan kata dan juga ini ada perubahan suara itu. Maksud saya mengajarkan ini, takutnya emang susah ya kalau dilihat kayak gini. Nah, kemudian aturan ini ya, huruf H ini tidak diucap. Tadi saya sempat singgung ya, kalau huruf H ini kayak nggak dianggap gitu. Jadi mereka ada akhirannya, tapi dia nggak dianggap gitu. Jadi nggak dibaca. Bukan juga dibaca Johayo kayak gitu, tapi Joayo kayak gitu. Jadi hilang, dia kayak tidak dianggap keberadaannya ya kalau membaca. Kemudian Anayo ini hanya tidak dianggap. Kemudian N-nya mengalami penyambungan kata ya, jadi penyambungan ucapan, jadi Anayo. Kemudian ketika H ketemu sama ini ya S siat, dibaca double S. Nah ini misalnya hanya ketemu S, S-nya tuh kayak double gitu. Jadi kan ini kan Josemnida gitu kan, Josemnida. Tapi ini pembacanya jadi Josemnida gitu. Jadi kayak S-nya double, jadi Josemnida seperti itu. Kemudian ada tensifikasi. Ini ketika ini ya huruf B, D, G ya. Dia ketemu ini mereka, dia akan jadi double ya. Jadi ininya jadi double. Jadi bukan ininya yang berubah, jadi ini yang berubah. Seperti apa? Seperti ini. Kotpat. Bukan dibaca kotpat, tapi kotpat. Nah, itu. Bukan pop T, tapi pop T. Bukan sub C, tapi sub C. Bukan hakseng gitu ya, tapi hakseng. Jadi S-nya double. Jadi mungkin sih kalau kita akan apa sih bedanya S sama double S gitu kan. Tapi kalau di telinga orang Korea tuh mereka sensitif bukan sensitif ya. Maksudnya mereka peka dengan perbedaan huruf S sama double S. Jadi ini harus kayak ajosi, bukan ajosi tapi ajoshi gitu kan. Ini juga hakseng gitu ya. Kemudian bukan hakyo tapi hakyo. Nah, ini tensifikasi. Jadi mereka jadi bacanya kayak double gitu. Seperti tadi mokta ya, makan mok sama da, bacanya bukan mokda tapi mokta gitu ya. Jadi biar ingat-ingat, jadi kalau Korea apapun ya sebelum huruf da, misalnya dia sebelum hurufnya da ini konsonan, pasti da-nya dibaca ta seperti itu. Nah kemudian nih sehingga belajar sedikit tentang salam ya. Salam nanti ini beberapa aja, lainnya nanti ada di pelajaran lain. Nah, seperti yang kalian tahu, orang Korea ngomongnya annyeonghaseyo. Ya. Annyeonghaseyo, balasnya annyeonghaseyo juga. Nah, kalau di Indonesia kan kita apa kabar? Oh, kabar baik kayak gitu kan. Kalau orang Korea annyeonghaseyo, jawabnya juga annyeonghaseyo sama ya. Annyeonghaseyo itu nih, bentar. Kemudian ini kan sama orang yang lebih tua ya. Jadi kayak sama sonsengnim, sama guru, sama pokoknya yang lebih tua, lebih orang yang kita hormatin ngomongnya annyeonghaseyo. Kemudian kalau sama teman, sama orang yang sepantaran, sama yang akrab, sama anak yang lebih kecil, nah cuma anyang gitu ya. Anyang, jawabannya anyang juga, anyang gitu. Apa sih annyeonghaseyo itu gitu kan ya. Kalian pasti udah familiar banget sama annyeonghaseyo, tapi artinya apa sih gitu. Annyeonghaseyo itu artinya memang secara kalau kita kan mesti ngertiinnya apa kabar gitu kan. Tapi secara literatur itu anyang sendiri itu artinya peace ya, peace, damai gitu. Atau kamu tuh baik-baik aja. Memang secara mirip-mirip ya sama apa kabar. Jadi haseyo itu kayak menanyakan sejenis kayak apakah gitu. Apakah kamu sedang dalam keadaan baik, sedang keadaan damai gitu. Ya, annyeonghaseyo gitu kan. Annyeonghaseyo beda jawabnya gitu. Dan ini orang Korea beda sama orang Jepang atau orang Inggris yang punya sebutan good morning, good evening kayak gitu kan, good night gitu kan. Orang Jepang kayak konbawa, konnichiwa kayak gitu kan, punya bahasa selamat pagi, selamat malam. Kalau orang Korea semua pokoknya annyeonghaseyo gitu ya. Pokoknya ngomong annyeonghaseyo. Mereka punya sih kayak salam untuk misalnya mau tidur gitu kan. annyeonghaseyo seperti itu kayak selamat tidur kayak gitu, atau 좋은 아침이에요 gitu kayak selamat pagi yang bagus gitu ya. Tapi itu jarang. Jadi orang Korea lebih yang banyak didengar kan annyeonghaseyo gitu ya. Kemudian 처음 뵙겠습니다. Ini juga penting ya. 처음 뵙겠습니다 itu salam saat pertama kali bertemu. Sejauh ini sih ya
mungkin punya salam seperti ini mungkin cuman Korea atau sama Jepang aja ya. Jadi kayak kalau dibahasain ke Indonesia tuh apa ya? Kalau bahasa Indonesia tuh nggak ada gitu. Jadi Chaum ini artinya kayak pertama kali Sunida. Kita bertemu pertama kali itu seperti itu artinya. Cuman ini jadi salam yang lumayan formal ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang Korea dan itu pertama kali gitu ya, jadi kayak cambi kesenida gitu, pasti ngomongnya kayak gitu, oh kita pertama kali bertemu, salam yang lumayan bagus lah ya, jadi formal bagus gitu. Kemudian mana so banggap senida, mungkin ini juga familiar ya, atau banggap senida saja, atau banggawayo kayak gitu ya, itu artinya kayak senang bertemu dengan Anda gitu. Kemudian 잘 부탁드립니다, ini juga sering jadi kayak oh ini salah saya nulis 잘 부탁드립니다 itu kayak mohon bantuannya ya kayak gitu, kayak mohon kerjasama atau seperti itu, mohon bantuan seperti itu, kayak pokoknya dalam urusan apapun ya, misalnya kayak ketemu terus nanti misalnya kita kalau misalnya cuman sama orang itu cuman ketemu kayaknya cuma sekali, misalnya dikenalin sama temen gitu dan kayak nggak mungkin ketemu lagi sama orang gitu, nggak usah sih ngomong 잘 부탁드립니다. Tapi kalau misalnya kita bakal ke belakang bakalan berurusan sama orang itu kayak gitu kan, bakalan ketemu sama orang itu, kalau bisa ngomong 잘 부탁드립니다. Jadi kayak mohon bantuannya ya, nanti ke belakangnya take care of me ya gitu. Kemudian 잘 지냈습니까? 잘 지냈어요 itu apa kabar? Gimana kabarmu kayak gitu. Jadi kalau 안녕하십니까, 안녕하세요 ini kayak salam ya, salam sehari-hari. Ini kayak lebih ke menanyakan kabar. Jadi biasanya ngomong 안녕하세요, 잘 지냈습니까 kayak gitu. 안녕하세요, 잘 지냈어요. Dan apa sih bedanya 안녕하십니까, 안녕하세요 gitu. 잘 지냈습니까, 잘 지냈어요. Ini perkara formal tidak formal, tingkatan formal aja ya, bukan formal tidak formal. Kalau 안녕하세요 masih formal, ini tingkatan formal yang nanti mungkin kita pelajari selanjutnya. Kemudian ini salam yang juga umum ya. Ketika ini misalnya orang ketemu di es krim ya, kemudian yang pembelinya udah mau pergi, pasti ini penjualnya kan 안녕히가세요 gitu, kayak hati-hati gitu. Ini 안녕히가세요 salam untuk orang yang tetap berada di tempat, untuk orang yang mau pergi. Kemudian orang yang pergi salam juga sama orang yang berada di tempat itu, 안녕히계세요. Jadi artinya 안녕히 tadi ya, 안녕 itu kan peace gitu ya, damai. 안녕히 secara damai, secara tenang atau secara aman gitu. Jadi kayak gaseyo kayak pergilah, kayak kayak hati-hatilah ya, hati-hati gitu. Kayak pergilah dengan selamat kayak gitu. Semoga selamat di jalan seperti itu. Kemudian 안녕히 계세요 kayak 계세요 itu stay ya. Jadi artinya baik-baik di tempat. Jadi ungkapan seperti itu. Kemudian 감사합니다, 고맙습니다, 고마워요, 고마워. Ini mungkin juga ya, salah satu kata bahasa Korea yang familiar ya ini. 감사합니다 itu ini semua artinya terima kasih. Apa bedanya 감사합니다 sama 고맙습니다? Ini 감사합니다 cuma karena kata serapan ya, entah dari bahasa Cina atau bahasa Jepang. Jadi tapi ini lumayan lebih banyak dipakai ya. Meskipun 고맙습니다 banyak juga, jadi 고맙습니다 ini yang asli bahasa Korea, jadi yang pure dari bahasa Koreanya. Kemudian 고마워요, 고마워 ini sama 고맙습니다, hanya beda tingkatan keformalan. Jadi yang 고맙습니다 yang paling formal, 고마워요 yang tengah-tengah ya. 고마워 itu nggak formal, jadi jangan ngomong 고마워 aja di orang yang lebih dihormatin kayak gitu ya, atau gitu. Sama 미안합니다, 죄송합니다, 미안해요, 죄송해요. Ini juga sama, ini sama maaf atau permisi gitu kan. Biasanya kalau permisi 죄송합니다 kayak gitu. Gitu, 미안합니다 lebih kayak maaf gitu ya, minta maaf. Itu. Ini juga sama, kayak cuman perbedaan tingkatan keformalan yang belum kita bahas di sini ya nanti. Kemudian ini ye sama ne itu iya. Ye itu yang sangat formal, ne itu yang casual, lebih casual, di bawah sangat formal, tapi masih formal, masih bisa dipakai untuk, masih aman dipakai lah, intinya tidak takut untuk mengurangi keformalan, kita pakai ini. Kemudian a닙니다, tidak, anio sama, jadi ini beda keformalan.
Kemudian di kemarin waktu di batch 1 kita membahas Chonmaneo ya. Chonmaneo di 감사합니다. Orang Korea ini kalau kalian belajar di buku-buku akan sering ya kayak Chonmaneo setelah 감사합니다. Chonmaneo artinya sama-sama ya. Memang artinya itu. Cuman orang Korea hampir dibilang sangat jarang, hampir bisa dibilang nggak pernah pakai ini Chonmaneo. Tapi lebih kayak misalnya orang mau beli, oh 감사합니다 네 안녕히가세요 justru kayak gitu, atau nih apa misalnya kata-kata lain gitu. Jarang mereka ngomong Chonmaneo. Cuman informasi aja ya. Kemudian kita masuk ke struktur kalimatnya ya. Mungkin yang kemarin ada yang penasaran struktur kalimatnya Korea itu kayak gimana gitu. Ya memang struktur kalimat bahasa Indonesia sama bahasa Korea itu bisa dibilang jauh berbeda ya. Jadi apapun, jadi kayak saya kan belajar bahasa Korea dan ada perbandingan bahasa. Ketika saya menyandingkan bahasa Korea sama bahasa Indonesia, jadi aturan misalnya untuk aturan mengenai ini ya, diterangkan, menerangkan, atau subjek, atau untuk bahasa kepemilikan apa, bla 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 bla, semuanya itu bertolak belakang. Indonesia sama Korea bertolak belakang ya, jadi beda. Ya memang ini perjuangan untuk kita yang belajar bahasa Korea untuk memahami, jadi kita belajarnya pelan-pelan. Jadi kalau bahasa Indonesia itu diterangkan, menerangkan. Seperti orang itu, rumah baru. Jadi yang diterangkan adalah orang, menerangkan itu, ini, itu, baru itunya. Kemudian kalau bahasa Korea sebaliknya. Menerangkan, diterangkan. Ge saram. Ge itu, saram itu orang. Se chip. Se itu baru, chip itu rumah. Nah ini kebalikannya kan. Jadi diterangkan, menerangkan, diterangkan. Kemudian bahasa Indonesia itu SVO. Aku mencintai kamu ya, subjek, kata kerja, kemudian objek. Bahasa Korea beda, SOV. Jadi subjek, objek, kata kerja. 나는 너를 사랑합니다. Kayak gitu ya. Ini juga, ini tata bahasanya masih belum kita bahas ya. Ini kenapa nenrel atau hamnid ini belum. Jadi ini cuma contoh, saya mencontohkan aja kalau Korea ini SOV ya bentuknya. Jadi aku, kamu, baru mencintai, gitu. Beda. Nah, kemudian yang lebih jauh lagi, untuk kayak ada satu kalimat, Korea ini subjek, objek, kemudian ini pelengkap, dan kemudian predikat. Jadi apa? 저는 사과를 진짜 좋아합니다. 저는, aku, atau saya, ini lebih saya. 사과를, apel, 진짜, sangat, 좋아합니다, suka. Nah, coba dibandingkan. Jadi ini kalimatnya Korea ini susunannya benar seperti ini, tapi kalau dihatiin satu-satu, aturannya beda banget kan. Jadi aku apel sangat suka. Sebenarnya kan katanya aku sangat suka apel. Jadi aku apel sangat suka. Nah, bedanya seperti itu di bahasa Korea. Kemudian ini mungkin agak sedikit literatur. Ini cukup karena kita pelajarnya pengenalan aja ya. Jadi biar kalian bisa, oh bahasa Korea ini seperti ini bentuknya, oh seperti ini gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dihafal banget. Karena kita belajar banyak dalam waktu sedikit, jadi ini nanti bisa direview sama direview, dibaca-baca lagi ya untuk memahami, nggak perlu terlalu dihafal. Jadi ini prinsip kata dasar bahasa Korea. Ini ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata kerja lagi ya. Apa sih? Coba dilihat apa sih apa yang sama dari mereka ini. Ini semua, ini beda ya, ini semua kata-kata yang beda, arti yang beda, dan ini beda kata kerja dan kata sifat. Apa yang sama dari mereka? Mereka sama-sama akhirannya da, ini kan semua da semua. Ini kada, uda, hada, ita, mukta. Nah, jadi saya bilang tadi, termasuk peleburan suara tadi, ini kalau ini kada, tetap da, oda, ada. Tapi kalau dia ketemu ini tadi ya, ketemu misalnya jadi ta, ipta, mukta. Jadi untuk review lagi ya. Jadi kada, oda, hada, ipta, mukta. Kata kerja, pergi, datang, melakukan, memakai, makan. Kemudian kata sifat, manta, yepuda, bisada, gilda. Manta, banyak, yepuda, cantik, bisada, mahal, gilda, panjang. Kemudian 공부하다, 사랑하다, 미안하다. Ini kata kerja lagi.
kata kerja tapi beda sama yang atas. Jadi yang ini persamaannya bisa dilihat ini hada. Ini ada. Nah, ini sebenarnya ini Gongbu itu adalah kata benda ya, kata benda. Jadi dibilang kata benda, sarang ini juga, sarang itu cinta kan. Mungkin kalian tahu sarang hiu itu ya. Ditambah hada. Jadi mereka kata sifat atau kata benda yang digabung sama hada ini artinya melakukan do ya, dalam bahasa Korea do itu do. Nah, ini jadi satu kata kerja juga. Jadi mereka bisa diartikan sendiri-sendiri, ada yang enggak juga. Itu kita nanti belajar di belakang. Nah, kita ambil satu contoh. Prinsip kata, kita di sini belajar prinsip kata dasar bahasa Korea gimana sih gitu ya. Satu contoh, kada. Dia bisa berubah jadi gamnida. Dia bisa berubah jadi gayo. Dia bisa berubah jadi ga. Dia bisa jadi 갈 koeo. Bisa jadi gasoyo. Bisa jadi gamnika. Wah, kenapa? Ini mungkin ada sedikit kalau mau bandingin untuk memahami sedikit persamaan itu kayak kita ya, kayak bahasa Indonesia kita ada kata akarnya itu misalnya apa ya, cuci, bisa mencuci, bisa dicuci, nah kayak gitu. Jadi bisa mencucikan, dicucikan, nah itu kayak gitu. Jadi kata dasarnya kan cucinya itu ya, kemudian nanti ditambah kayak gitu. Itu mungkin sedikit persamaannya seperti itu. Jadi kata dasarnya kada ini dia jadi gamnida ketika dia kata present atau kata apa ini bahasa Indonesianya apa ya, kayak masa kini ya, saat ini, jadi yang sedang berjalan. Dan ini yang formal, tidak formal, kayu. Yang ini sangat, ini yang less apa ya, casual ya, yang masih formal tapi tidak lebih formal dari ini. Kemudian ini yang ka aja bisa, ini artinya yang tidak formal. Kal koeo ketika ini untuk future atau mengungkapkan masa depan ya, bukan masa depan, kayak ya future untuk akan, seperti akan gitu. Gasoyo ini untuk lampau, gamnika ini untuk pertanyaan ya. Gamnika. Ini kita belum belajar di sini ya, cuman untuk menginformasikan kalau kada ini bisa berubah kayak gini. Jadi ini itu hanya akar. Ini semua ini hanya akar dan kita nggak bisa ngomong kayak gini. Misalnya kayak di sini orang Korea ngomong pergi, ayo pergi gitu. Gada itu nggak bisa. Ini kata-kata hanya akar ya. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi tergantung ini kondisinya seperti apa. Kalau dia menjadi kata lisan, kemudian waktu nggak formal dia jadi ga, waktu misalnya formal dia jadi gamnida, waktu untuk mengungkapkan akan dia galkoeo katanya seperti itu. Jadi gada ini hanya kata akar ya. Dada ini yang biasanya dada itu kata akar. Jadi misalnya kalian lihat kamus ya, misalnya ketemu di buku bahasa Korea gamnida gitu kan. Ini apa sih artinya gitu kan? Kayak nggak bisa misalnya nyari di kamus gitu, kamus misalnya buku itu gamnida nggak akan ada. Jadi kalian harus tahu akar katanya. Nah ini yang kata-kata akar ini yang ada di kamus seperti itu ya. Kemudian ini untuk juga buat informasi kalian, kalau kalian nanti bisa intensif kelas sama guru Koreanya, kalian mungkin akan terbiasa dengan ini ya, akan diajarin seperti ini, kata kerja apa, kata benda apa, kata sifat itu apa. Mungkin kalau misalnya sistem belajarnya memang sama kayak di Korea, ini pasti kalian akan sama karena tata bahasa Korea itu kan banyak banget. Dan setiap tata bahasa itu ada aturan. Tata bahasa ini hanya dilekatkan sama kata kerja atau kata benda atau kata sifat atau dua-duanya atau semua kayak gitu. Nah ini pasti akan ada, nah infonya ya, misalnya ini ya, tata bahasa imnida. Di depannya myong berarti ini ya, myong kata benda. Nah, imnida ini hanya bisa dipakai untuk kata benda. Nah, seperti itu. Ini untuk sekedar tahu. Ini sebenarnya juga nggak masuk di silabus belajar gitu, enggak ya. Jadi saya cuman infoin kalian, jadi biar kalian nanti terbiasa gitu, karena kalau belajar di sini tuh kayak, tata bahasa ini buat
Myeongsa doang, Bodongsa doang, atau Hyeongsa atau gimana itu harus tahu. Jadi biar nggak salah ya. Jadi misalnya kayak cuman sebenarnya buat kata kerja tapi kalian pakai kata benda gitu kan jadi aneh gitu ya. Jadi ini untuk biar kalian tahu kayak ini tata bahasa ini donghyong, berarti dia bisa dipakai untuk kata kerja atau kata benda kayak gitu ya. Nah, ini dongsa, myeongsa, bacanya hyonghyongsa, dongsa, myeongsa, hyonghyongsa. Nah, dongsa cukup di singkat dong, myeongsa, myeonghyong kayak gitu biasanya. Kemudian ini kita belajar masuk tata bahasa yang simple ya. Mungkin yang untuk hari ini satu ini aja tata bahasa yang simple, imnida sama imnika. Berarti sering banget lah kalau sama bahasa Korea itu hamnida, imnika, imnika, imnida kayak gitu kan. Itu apa sih gitu kan. Nah, itu artinya adalah. Jadi imnida berasal dari kata kerja bantu ida yang berarti ada. Jadi artinya sebenarnya itu ida, kemudian digabung sama imnida. Jadi berubah jadi imnida ya. Itu artinya tuh adalah. Jadi misalnya hakseng, kan nggak bisa kita ngomongin saya dia ini adalah murid gitu ya. Hakseng ini murid ya. Hakseng. Kan nggak mungkin hakseng gitu aja kan. Jadi adalah murid gitu. Dia adalah murid. Hakseng imnida kayak gitu. Jadi artinya tuh adalah kayak gitu. Dan orang Korea itu nggak wajib yang ngomong harus ada subjek sama objek. Misalnya dia adalah murid gitu ya. Jadi 그가 학생입니다 gitu. Ya memang dipakai nggak apa-apa, tapi cuman cukup 학생입니다 itu sudah tahu kalau dia adalah 학생. Jadi nggak wajib ngomong subjek objeknya. Jadi misalnya kayak misalnya di drama ngomong 사랑해요 gitu kan. Nah itu kan mereka juga nggak pakai objek kan. Jadi nggak kayak orang Indonesia misalnya aku cinta kamu kayak gitu kan, harus lengkap aku cinta kamu gitu kan. Mereka cuman 사랑해요 itu nggak ada, dia cuman kata kerja doang, dia nggak ada objek sama subjek. Itu nggak apa-apa di Korea, jadi masih bisa dimengerti ya. Jadi kayak dia juga sama 학생입니다 gitu aja. Jadi adalah murid, entah aku misalnya 학생입니다 berarti saya yang murid atau gimana, pokoknya tanpa subjek pokoknya jelas ya siapa yang ditunjuk gitu bisa di bahasa Korea. Nah, seperti ini, Indonesia 사람입니다 contohnya. Jadi ngomong, Indonesia 사람입니다 gitu. Jadi sudah tahu orang Korea kalau, oh kamu orang Indonesia, kayak gitu. Meskipun nggak ada, ini, cuman dalam kurung saya adalah. Jadi, sayanya ini nggak ada, cuman Indonesia 사람입니다. Saya adalah orang, itu sudah artinya kayak saya adalah orang Indonesia. Indonesia, saram adalah orang. Indonesia 사람입니다. 한국 사람입니다. 한국. Nah, orang Korea menyebut negaranya itu bukan Korea ya. Jadi kalau kita kan orang Indonesia dikenal sama orang-orang luar negeri namanya ya negara Indonesia gitu kan. Orang Indonesia, mereka ngomongnya Indonesia. Kalau orang Korea, mereka ngomongnya bukan, kalau misalnya memperkenalkan diri, oh Korea 사람입니다, nggak ada. Jadi Korea itu Hanguk ya. Jadi mereka menyebut negaranya itu Hanguk. Korea itu hanya orang luar negeri menyebut Korea. Jadi mereka tahu sih kalau negara mereka disebut Korea, tapi kalau mereka itu tidak menyebut dirinya, kalau pas ngomong bahasa Korea menyebut dirinya tuh Korea gitu, enggak, jadi Hanguk. Kemudian dia 학생입니다, saya adalah murid. Gitu. 책입니다, 책. 부ku. 지우개입니다. penghapus. 책상입니다. meja, 의자입니다. kursi ya. Jadi ini juga tadi untuk mengingat imnida, ini ibnida ya, dan ini mengalami peluburan sama kayak kamsahamnida, bukan kamsahabnida tapi kamsahamnida. Ini juga bukan ibnida tapi imnida. Nah, ini juga mengalami perubahan suara. Kemudian imnika itu apa? Imnika itu kata tanya dari imnida, jadi bentuk tanyanya. Jadi kalau 학생입니다 berarti kan bentuk pernyataan. Saya murid. Kalau 학생입니까 itu berarti tanya. Kamu murid kayak gitu. Jadi simpel ya. Jadi ini kalau untuk pernyataan pertanyaan imnida, imnika. Indonesia 사람입니까? Kamu orang Indonesia kayak gitu. Indonesia 사람입니다. Tadi kita belajar itu ya gitu. Kemudian 아니요, 한국 사람입니다.
bukan, saya orang Korea, kayak gitu. Annyeong atau ne, ya gitu jawabnya. Oke, sampai sini dulu saya jelasin. Udah banyak juga, mungkin ada yang ditanyakan atau dibingungin. Boleh ditanyakan di sini. Dasar-dasarnya tadi ya, kita belajar singkat tentang perubahan suara, kemudian salam, kemudian ini struktur kalimat, sama ini satu tata bahasa ya. Ini memang sih saya juga ini ngatur pelajaran ini sendiri ya. Mungkin kayaknya kebanyakan juga sih saya ngajar segini banyak. Cuman kita kan juga susah kan interaksinya, karena kita juga cuman melalui online dan kita bukan belajar, bisa tanya, bisa latihan kayak selang-seling gitu kan. Jadi kita harus saya nerangin dulu baru kalian tanya. Jadi saya kalau bisa sih mungkin semakin jauh kalian bisa misalnya ngerti itu semakin bagus gitu dari menurut saya. Makanya saya lumayan banyak ini ya mengambil materi sebenarnya. Jadi mungkin kalau untuk menghafalkan itu dalam waktu singkat memang nggak mungkin ya. Jadi di review aja biar tahu aja. Nanti mungkin kan kalau sama Sonseninnya sama Sonsenin Koreanya kalian juga kan belajar dari awal kan. Jadi setidaknya kalian udah pernah ketemu gitu kan. Mungkin nanti sama Sonsenin Koreanya belajarnya bisa lebih karena intensif, jadi lebih bisa lebih mengerti ya. Ini kalau kalian ada yang ditanyakan boleh ditanyakan dulu. Ada yang nggak ngerti atau mungkin tanya hal lain juga nggak apa-apa. Kemarin sih saya sempat lihat WhatsApp juga ya, mungkin ada yang bahas ini gitu kan. Cuman saya WhatsApp saya itu banyak banget chattingan dan saya nggak sempat balas satu-satu karena saya berbarengan sama pra-UAS dan UAS. Jadi kemarin minggu kemarin saya pra-UAS, kemudian minggu ini sampai semester berakhir saya akan sibuk sama UAS. Jadi waktunya dibagi ya. Jadi kalau mau tanya mungkin bisa tanyanya di video call, waktu video call. Nah juga lumayan tinggi juga kan, lumayan banyak juga waktunya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada Yures Bulan yang kemarin di batch 1 udah ikut ya. Ayu juga, Ayu Fitriani. Mungkin ada yang lebih mengerti. Oke, ini Bulan Asakaf ya, tanya tentang visa ya. Masalah visa, memang sih kalau yang kemarin umumnya ya, jadi nggak cuman Korea aja, jadi negara-negara lain kalau mau sekolah kan memang ada kayak deposit gitu ya, jadi kayak cuman menandakan kalau kalian itu kayak ada penjaminnya gitu kan, jadi ada uang, sejumlah uang, jadi maksudnya biar secara kasarnya itu bilang kayak kamu nanti kan hidup di negara orang gitu kan, kalau misalnya nggak ada penjaminnya yang punya uang gitu, misalnya ada apa-apa kan susah juga gitu kan, jadi ada waktu ngajuin visanya uang sebesar $10 itu aturan dulu sih nggak ada aturan mengendap gitu kan, sekarang harus ada sebulan. Jadi misalnya kalian mau ngajuin visa Januari misalnya, nah itu uang itu udah harus ada sebulan sebelum itu gitu, misalnya Desember atau November, jadi sebulan sebelum itu kayak gitu sebesar $10. Nah itu biar ya itu kedubusnya sih, jadi nggak ada hubungannya sama ini, masih belum masuk ke sanmunya ya, jadi mau sekolah di Korea mau dimanapun itu syaratnya seperti itu untuk visa gitu. Itu sama dokumen-dokumen lainnya. Masalah uangnya emang itu jadi atas nama orang tua atau atas nama diri sendiri juga bisa, dan
Biasanya kalau orang tua nanti kita kan minta kayak bank referensi ya. Jadi di bank misalnya bank apa, misalnya bank BCA atau BRI, kita datang ke sana minta bank referensi, biasanya bayar sekitar 50.000 gitu kan. Terus nanti di sana jadi kayak ada di surat formal gitu ya dari bank ini, bank BCA gitu untuk kedubes Korea gitu. Jadi nanti misalnya itu tabungan orang tua kalian bahwa ibu ini memang mengurus ini referensi dengan akun sebesar bla 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 untuk mengurus pendidikan anaknya di Korea kayak gitu-gitu kayak bahasa Inggris kan. Nah, seperti itu nanti dikirim ke kedubesnya. Sebenarnya sesimpel itu gitu ya, dan itu misalnya kalian udah selesai entah itu seminggu atau berapa ya, itu udah boleh udah uang itu mau gimana juga udah boleh dibalikin $10.000 ya, $10.000. Jadi mungkin saya nggak tahu kursnya Indonesia ke dolar sih sekarang mungkin sekitar 12-13 ya, 12-13 ribu, mungkin jadi kayak 120 sampai 130 ribu. 120 ribu. 120 atau 130 juta. Sekitar segitu. Dan itu ya sebenarnya kalau misalnya kita ada di sekeliling kita ada orang baik dan kaya ya, cuman pinjem doang kayak aku numpang dong uangmu masukin ke tabunganku dong gitu ya. Terus habis itu jadi sebulan doang, sebulan aja. Habis itu tak kembaliin dah tanpa uangmu itu berkurang sedikit pun gitu ya. Dan itu secepat itu kan sebenarnya cuman sebulanan lebih. Saya ada orang yang kayak gitu, itu bisa gitu loh. Maksudnya orang Koreanya pun kedubes Korea nggak akan memantau gitu nanti selanjutnya ketika visa kalian udah selesai uangnya masih ada atau enggak, itu sebenarnya nggak dipantau gitu. Itu cuman kayak memang formalitasnya ya di mana-mana negara manapun gitu. Kayak saya pernah dengar yang teman saya ke Australia juga sama, malah lebih besar, mereka bisa sampai lebih mungkin 200-300 juta mungkin. Jadi itu memang sudah syaratnya untuk sekolah ke luar negeri. Oke, yang ini mungkin pula nanti nggak ada yang nggak ngerti bisa ditanya lagi. Ini Reva tanya ya, asimilasi forward itu mana? Jadi ini kan sebenarnya asalnya pakai bahasa Inggris ya sama bahasa Korea, dan ini forward itu kalau diartiin ke bahasa Indonesia itu kayak kurang enak gitu, jadi ya sudah saya jadiin asimilasi forward aja. Nah ini sama ya, semuanya sama, hanya bentuk peleburan suara, perubahan dan atau peleburan, dan asimilasi forward ini aturannya ketika huruf M atau eng ini ketemu R-nya ketemu N, jadi N, jadi cimriak jadi cimnyak, jongro jadi jongno, nah kayak gitu. Jadi R-nya ini ketika R ketemu M jadi N, ketika R ini juga ketemu eng, nah ini jadi N juga. Nah, seperti itu, hanya perubahan seperti itu. Jadi semuanya sama ya, semuanya akan berubah, semuanya sama rumusan, cuman beda nama aja, dan nama ini nggak usah terlalu pikirin gimana juga. Seperti itu, sini juga sama, ketika G ketemu R, G-nya ini jadi kayak berbeda, berubah drastis ya. Jadi G-nya jadi eng, R-nya jadi N. Jadi ketika ini Gyokron jadi Gyeongnun. Nah, G-nya berubah jadi eng, R-nya ini di atas ini jadi N, Gyeongnun. Nah, seperti ini, aturan seperti ini. Kemudian Sopri, B-nya ini ketemu R ini, B-nya berubah jadi M, Som, R-nya berubah jadi N. Nah, ketika mereka bertemu ya. Kecuali ini ketemu sama yang lain, mungkin beda aturan atau nggak ada efeknya, bisa jadi. Jadi ini hanya ketika B ketemu R, jadi jadinya somni, bukan sopri, jadi somni. Nah, seperti itu, perubahan seperti itu. Mungkin ada ditanyain lagi. Ada yang nggak ngerti? Terus kemarin juga ada yang tanya soal part-time ya. Part-time itu sebenarnya juga kalau aturannya memang
harus yang bisa bahasa Korea ya, jadi nggak harus yang lancar banget ya, jadi udah bisa mengerti dan ngomong sehari-hari. Jadi kurang lebih 6 bulan baru boleh kerja biasanya. 6 bulan di Korea baru boleh kerja. Tapi kalau kalian sih, misalnya memang dari Korea, dari Indonesia udah dapet topik ya, kemungkinan sih nggak masalah sih gitu. Dan kalian misalnya udah bisa gitu, kemungkinan nggak masalah. Jadi kan kalian hitungannya juga sama aja kayak anak-anak yang di sini kan kadang baru datang ke Korea sama sekali nggak bisa bahasa Korea, baru makanya mereka 6 bulan baru boleh kerja kan. Tapi kalau kayak saya dulu, saya kan sudah dapet topik kan, berangkat dari sini langsung kerja. Malah minggu depannya saya langsung kerja gitu, nggak apa-apa gitu, karena udah bisa udah bisa bahasa Korea. Cuman itu kan karena saya juga kerjanya sama kampus ya. Saya sih kalau aturannya yang dari imigrasi, setahu saya memang 6 bulan setelah datang di Korea. Itu nggak tahu memang aturan dari imigrasi atau aturan karena kalian harus kayak menyesuaikan visa bahasanya dulu atau gimana gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa jaga-jaga, mungkin 6 bulan itu mungkin masih belum bisa kerja. Dan kerjanya itu kalian bisa minta ke sekolah, misalnya minta bantuan, biasanya juga sekolah akan bantu ya cariin. Atau biasanya kalau anak-anak Indonesia sini itu karena kita datang ke sini udah langsung dapat temen ya, ketemu temen. Biasanya cuma relasi sama teman aja dapat part-time gitu. Pokoknya pokoknya kuat. Itu dan pokoknya bisa bahasa Korea ya. Jadi kalian harus bisa PD bahasa Korea. Jadi nggak cuma lulus topik doang, tapi setidaknya udah bisa lah disuruh-suruh ngerti kayak gitu. Ya udah bisa kerja nih. Memang nggak ada yang kayak misalnya nyuruh kamu ayo kerja gitu, nggak. Jadi kita juga harus usaha gitu ya. Jadi saya tanya ke orang pihak sekolah atau cari ke temen kayak gitu. Tapi bisa dibilang pasti dapet gitu, pasti dapet. Jadi sebagian besar teman-teman pun di sini semua part time ya, berat sih memang ya. Namanya juga kerja sambil belajar gitu. Tapi ya worth it juga sih gitu. Sama kita pengalaman juga kalau part time itu kita lebih sering melatih bahasa Korea kita juga, sama dapat duitnya juga lumayan gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Dari sini. Sekarang Korea lagi hujan. Dan udaranya udah mirip-mirip Indonesia ya, udah 30 derajat. Siapa lagi yang mungkin tanya? Mumpung di video call dan kadang kayak gini nggak ada pertanyaan, mending kalian bertanya, karena kalau itu tadi ya saya bilang kalau chatting saya jarang. Karena WhatsApp saya itu kalau sekali dibuka itu chatting itu ratusan ya, saya jadi kayak kadang bingung gitu mau bukanya. Jadi mendingan tanyanya di video call, jadi pasti langsung dibales gitu, langsung dijawab. Dan kemarin masih kayaknya ada yang salah ngirim ya tugasnya itu di Gmail ya, bukan Yahoo. Karena saya memang punya Yahoo sama Gmail dengan nama yang sama, cuman saya mau bedain yang batch 1 sama batch 2 nanti daripada bingung gitu kecampur. Ini pertanyaan dari Mutiara ya. Kira-kira pengeluaran uang buat kuliah dan tinggal di sana itu banyak enggak? Oke. Mungkin kalian tahu lah ya, negara-negara seperti Korea dan Jepang itu kan beda ya sama Indonesia yang terkenal sama mahal ya. Jadi negara yang mahal memang. Jadi kalau misalnya dibilang kalian di sini cuman misalnya ngandalin uang orang tua, misalnya minta dari orang tua Indonesia, itu benar-benar berat banget. Jadi kasihan lah orang tuanya gitu ya. Tapi kalau kalian di sini mau usaha, mau cari uang, itu ya memang
berat banyak, tapi masih setara lah sama uang yang kita dapat sama biaya hidup gitu. Tapi kalau uangnya itu full, misalnya kan nggak mau kerja gitu, cuma dibiayain orang tua aja gitu. Ya mungkin kalau orang tuanya memang yang sangat berlebih gitu mungkin bisa ya. Tapi kalau misalnya yang kayak itu memang berat ya gitu. Jadi kita di sini memang semua pun struggling ya, anak-anak Indonesia di sini semua struggling nyambi kerja sama belajar. Jadi pengeluarannya itu kayak makanan aja. Jadi kalian bisa bandingin ya harga. Makan di Korea sekali makan minimal 5.000 won. 5.000 won dikaliin 12, 60.000. Itu makan sekali doang loh. Padahal kalau di Indonesia ya, kalau saya di tempat saya di Malang ya, makanan 20.000 itu udah mahal. Saya makan tuh paling 15 tuh udah cukupan. Kadang 10 ribuan malah saya makan. Di sini itu 60.000 gitu. Jadi dulu saya juga pertamanya kayak shock gitu ya gitu. Cuman kalau udah dapat uang di Korea ya udah biasa aja. Mungkin dulu saya pertama kalinya kayak sukanya mengkonvert gitu ya. Waduh ini di rupiah segini gitu. Jadi intinya kalau kalian bawa uang rupiah ke jadiin won itu benar-benar kecil gitu ya. Tapi kalau kalian cari uangnya di Korea itu ya sebanding lah gitu loh. Maksudnya nggak sengoyo itu kayak gitu. Jadi tergantung kerja kalian kayak gitu atau apa. Mungkin orang tua tetap bantu ya gitu. Kalau misalnya full kalian juga pasti juga berat. Kalau misalnya orang tuanya mampu membantu, biasanya juga orang tuanya mensupport gitu ya. Kayak teman-teman saya di sini juga ada bantuan dari orang tua. Yang jelas tuh nggak full orang tua gitu. Kalau full orang tua mungkin orang tuanya berat banget kayak gitu. Jadi kayak pengeluaran uang buat kuliah dan tempat tinggal juga kayak misalnya minimal di Korea. Kalau di Indonesia ya, saya kan dulu ngekos, saya di Surabaya 500.000 per bulan tuh udah kayak wah gitu udah lumayan mahal gitu ya. Tempat saya sih ya Jawa Timur lumayan mahal gitu kan. Di Korea kamar yang kecil juga gitu itu sebulan bisa, kalau dirupiahin mungkin 3 juta lebih gitu. Jadi ya kalau dibandingin sama Indonesia mahal gitu Korea itu. Apalagi misalnya Jepang gitu kan. Ini masih mending daripada Jepang gitu. Jadi memang kudu nyiapin ya. Jadi kalian harus mengira-ngira juga. Kalian nggak kerasa kerusuk terburu-buru memutuskan terus kalian nggak perhitungan terus nanti di sini pontang-panting gitu. Jadi juga kalian harus ngira-ngira juga. Tapi kalau kalian anaknya giat, pokoknya kayak kalau anak Indonesia di sini sih mungkin semua sudah pasti otomatis semuanya mau kerja pasti mau kayak gini gitu sih. Jadi kalau kalian harus menyiapkan mental dulu, kalian harus segiat itu. Jadi tahu sendiri kan di Korea juga anak-anaknya belajarnya giat yang seperti itu memang. Jadi harus mempersiapkan itu. Jadi ya worth it sih gitu ya, masalah cari uang sama belajarnya. Ini ada yang ngirim di WA ya, saya nggak apa-apa mungkin nanti saya lihat, soalnya saya jarang banget yang ngeliatin WA satu-satu. Biasanya saya lihat itu yang grup-grup gitu dan itu udah banyak banget. Jadi mohon dimengerti kalau saya jarang melihat WA. Karena WA saya beneran notifikasinya ratusan. Mungkin kalau waktu saya melihat, mungkin saya lihat gitu. Takutnya saya nggak lihat gitu. Jadi kalau bisa ngirim PR-nya tetap di email gitu. Biar nanti saya data. Kak, aku mau tanya dong. Ya, boleh. Kan ini Mei Divira. Oke. Kan kita buat ke sana harus punya visa minimal 10.000 US dollar. Nah, itu rata-rata teman-teman aku yang di batch 1 itu pada kebingungan di situnya. Itu gimana, Kak? Kakak dulu kayak gimana? Makasih, Kak. Gimana? Oke, memang sih itu salah satu kegalauan ya, meskipun buat anak Indonesia yang udah di Korea juga kan kemarin kalau mereka kan datang ke sini ke KLI itu mereka
ada yang disupport sama Sunmoon, ada yang meskipun nggak disupport, mereka tuh KLI masih kayak 5.000 dolar ya. Jadi depositnya 5.000 dolar. Begitu mereka sudah selesai KLI, mereka akan pindah ke universitas. Mereka harus mempersiapkan sama 10.000 lagi untuk visa. Jadi ini bukan sepenuhnya yang mengharuskan itu Sunmoon, tapi karena emang udah syarat negaranya gitu ya. Jadi syarat Koreanya. Nah itu memang semua bingung ya. Jadi dan kayak ada opsi-opsinya. Ya ada yang pinjam mungkin kayak gitu ya. Jadi susah juga ya memang kalau masalah. Dan ini kan kita meskipun dibilang pinjam ya, itu kan kita juga bukan pinjam utang yang sampai mungkin dibawa sampai bertahun-tahun sampai kita belajar enggak kan. Jadi ini kan sebenarnya pinjamnya dalam jangka pendek. Jadi masalah uang itu memang diperjuangkan sendiri-sendiri gitu juga gitu anak-anak di sini. Jadi ada yang berbaik hati sekolahnya misalnya gitu ya, meminjami. Ada yang kayak gurunya kayak gitu. Ada yang memang pinjam sama kerabat deket kayak gitu. Ya apa ya? Kalau saya ini kan karena beasiswa di sini saya disupport penuh sama Sunmoon. Jadi saya nggak perlu gitu. Jadi anak-anak yang dapat beasiswa memang nggak perlu lagi menyerahkan deposit gitu. Kalau saya beda dulu. Kak, aku mau nanya lagi dong. Boleh. Kakak kan dapat beasiswa tuh dari Sunmoon-nya. Iya kok hilang suaranya. Gimana Medi Vera? Halo? Pak. Kan kakak kan tadi bilang dapat beasiswa dari Sunmoon-nya. Itu dapatnya itu setelah ngikut les di Semolek apa pas udah kakak di sananya? Jadi kalau saya itu kan sebenarnya relasi ya. Jadi kan saya mungkin kan udah tahu ya. Saya kan sudah lama bergelut sama bahasa Korea ya. Terus sempat jadi kayak penerjemah kayak gini-gini. Meskipun cuma penerjemah kayak film kayak gitu ya, kayak drama gitu. Tapi kayak sudah jam terbangnya udah lumayan. Kemudian saya bertemu sama orang Sunmoon. Saya memang ada rencana yang masih ngawang pingin sekolah di Korea apa enggak gitu kan, karena otodidak itu susah untuk pasti gitu kan. Jadi saya ada gitu lah, itu kebetulan aja saya dikenalin sama rektor saya gitu, dan saya ketemu sama Prof. Lee. Kemudian saya ngomong-ngomongan udah ngomong baik-baik bahasa Korea, dan saya udah dapet topik, dan beliau tuh tahu kalau saya cuman otodidak selama ini. Saya nggak pernah belajar apapun, jadi nggak pernah ya saya ikut lembaga bahasa Korea apapun, nggak pernah ada yang ngajarin saya bahasa Korea. Kemudian saya udah dapet topik, kemudian kayak gini, jadi kayak kamu mau nggak jadi pengajar bahasa Korea gitu. Kalau kamu mau jadi pengajar bahasa Korea, sekolah aja di tempatku kayak gitu, saya support. Nah ceritanya kayak gitu, jadi kayak semuanya terjadi dengan begitu saja gitu. Jadi karena cuman kayak relasi gitu, karena di antara orang-orang yang ketemu sama Prof. Lee waktu itu saya yang bisa gitu bahasa Korea. Jadi mungkin gimana ya, kadang kayak orang Korea kan kayak wah menghargai gitu orang yang kayak belajar bahasa dia, apalagi kayak belajar sendiri kayak gini-gini. Jadi mungkin seperti karena itu gitu. Waktu itu Prof. Lee nawarin saya juga gitu. Jadi kayak nanti di Indonesia bisa jadi guru bahasa Korea gitu juga, bisa misalnya yang buat anak-anak yang mau kuliah di Sunmoon atau mungkin yang di Korea kayak gitu. Jadi waktu itu hanya program karena berdasar diskusi kayak gitu, karena dulu ketemu gitu ya, dikenalin sama rektor saya. Karena itu sih. Jadi kalau yang umumnya beasiswanya yaitu menurut topik, kalau level kalian bisa banyak, bisa semakin banyak potongan. Kemudian selanjutnya IPK. Jadi kalau saya ini bukan ada program apa gitu, enggak ya. Jadi kalau saya cuman karena ya diskusi aja gitu sama Prof. Lee-nya saat itu. Jadi kayak itu ya sebuah kebetulan yang ya alhamdulillah sih bagi saya gitu. Jadi bukan, saya nggak pernah ngikut apa-apa ya waktu itu, sebelum itu nggak pernah ngikut apa ya maksudnya kayak program apapun untuk ke Korea gitu. Jadi saya dulu hampir mau
masih berencana untuk ikut KGSP itu kan. Dan itu masih rencana, sama sekali belum pernah daftar kayak gitu. Jadi belum daftar, akhirnya dapat tawaran, ya udahlah gitu yang di depan mata. Mungkin saya ngerti ya, tapi sedikit banyak karena saya di sini juga sama anak-anak Indonesia, jadi kuliahnya kayak gimana, sistemnya apa aja, saya ngerti. Dan kalau anak-anak yang di sini kan kayak program kalian juga pertama kan ya, kayaknya. Kalau anak-anak di sini tuh kebanyakan anak-anak double degree ya, jadi yang udah kuliah 2 tahun, kemudian double degree. Jadi maksudnya dia nanti dapat ijazah dari kampusnya di Indonesia sama ijazah dari kampus Korea. Jadi punya 2 degree gitu, dua ijazah. Jadi kuliah 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Korea. Program seperti itu yang kebanyakan sekarang di sini. Kemudian sama yang cuman KLI, jadi yang memang sengaja belajar bahasa Korea aja, di sini juga ada. Ada yang juga ada anak dari Simolek juga ada, jadi tapi mereka belum belajar ya di Koreanya, di Indonesianya belum belajar apa-apa, jadi cuman melalui Simolek. Jadi mereka belajar sini, ada yang sudah ke S1 juga, ada yang udah S2. Terus ada lagi yang pure cuman belajar bahasa Korea tanpa entah rencana mau kuliah lagi atau apa, ada yang kayak gitu. Ini yang program yang sama kayak kalian yang belajar bahasa Korea dulu gitu, kayaknya masih pertama gitu. Pertama di sini. Jadi ini juga dadak gitu ya kemarin saya tahunya. Jadi persiapannya mungkin materinya juga ada kurangnya atau apa, karena dadak juga sambil menyambi ngerjain kuliah, karena saya sekarang juga masih masa-masa kuliah juga. Jadi itu mungkin ya harus kira-kira dulu. Namanya kuliah di luar negeri ya, jadi pastinya nggak semudah itu juga kalau kita bisa mengorbankan sesuatu itu ya mau kerja mau apa juga pasti nanti ada timbal baliknya gitu loh di Korea. Jadi kan misalnya kalian di sini giat ya bisa dapat duit gitu ya, bisa namanya sekolah di luar negeri juga nanti ilmunya bakal lebih, karena kuliah di Korea itu memang ya beda ya sama di Indonesia. Jadi nanti kalian tuh bahkan banyak kayak kesempatan kayak exchange ke luar negeri lagi. Jadi kalian kuliah di Korea, nanti exchange lagi bisa ke Amerika atau mungkin cuma yang di Asia juga bisa. Terus nanti kayak ada proyek-proyek gitu, misalnya kalian buat proyek apa gitu, terus nanti dibiayain sama kampus. Di proyeknya misalnya kalian proyeknya di mana. Jadi benar memang kuliahnya itu kayak gitu. Jadi kayak bakal berguna banget gitu loh bagi kalian gitu. Nanti bakal banyak kayak apa pengalaman-pengalaman yang ya berharga gitu. Memang berat ya, namanya kita banyak kegiatan pasti capek ya. Cuman ya kayak gitu dan nanti kita pasti worth it lah gitu ya. Kayak bersenang seperti apa pepatah gitu ya, berenang-renang dulu kayak gitu kan. Nanti baru ke tepian kayak gitu. Nah, seperti itulah. Jadi nggak cuma enaknya aja, jadi kayak misalnya wah enak ya kayak Saung Sinawang kan semuanya kayak mengira itu kayak kuliah di Korea itu kayak drama Korea gitu, indah-indah gitu ya apa pasti ada beratnya gitu kan ya. Kita harus gimana komitmennya kan, kita udah komitmen kita yang udah kuliah di sini. Jadi memang ada ya anak Indonesia yang pokoknya ke Korea gitu kan, bayanginnya yang indah-indah aja gitu kan. Sedang ke sini ada yang kuat, ada yang enggak. Ada yang kuat yang kayak dia menjalani ini meskipun ini apa ya sibuk gitu, tapi ya udah dia tahu ini worth it, dia bakal tahu gini-gini, ya udah menjalani sampai sekarang. Ada yang kayak di tengah-tengah udah menyerah kayak gitu. Itu juga ada. Jadi kalian harus sekarang jadi ini juga sebenarnya penting juga ya. Jadi biar kalian nggak memutuskan itu kayak secara cuman karena apa ya, karena misalnya gitu ya lihat indah-indahnya gitu, atau misalnya
biar kalian sudah memutuskan tuh jangan gampang putus asa gitu ya. Jadi banyak sih, maksudnya bukan anak Indonesia aja gitu, namanya orang di luar negeri ya, jadi orang manapun, bahkan kemarin tuh ada orang KGSP malah ya, jadi dia malah yang dapat beasiswa gitu, juga ada yang menyerah di tengah jalan gitu ya, namanya. Jadi bukan karena Koreanya yang memberatkan ya, tapi karena memang kuliah di luar negeri itu berat kayak gitu. Jadi yang itu yang harus kayak kalian, oh ya harus persiapkan ini, harus persiapkan itu. Tapi asiknya pun banyak asiknya gitu. Nanti kalian kuliah di Korea, kalian akan sering diajak jalan-jalan juga ke Korea gratis ya. Cara kalau kalian berangkat dari Indonesia jalan-jalan ke Korea itu habisin uang 15 juta, 20 juta, sementara kalian di sini gratis. Sering makan pun dibayarin itu juga. Jadi ya udah gitu, 50-50 namanya. Serunya 50, nanti beratnya 50 kayak gitu ya. Namanya proses ya gitu. Jadi itu juga perlu pikirkan lagi biar nanti nggak cepet-cepet menyerah gitu loh, jangan keburu-buru desperate gitu loh. Jadi itu juga penting untuk memikirkan. Jadi bukan cuman kayak ke Korea gitu ada opa-opa kayak gitu kan, biasanya kan yang K-popers itu kan, tapi ntar ke belakangnya melihat realita gitu ya, bahwa kita harus usaha, kita harus gini udah menyerah gitu kan. Jangan sampai kayak gitu yang saya harapkan itu. Jadi kalau mau udah tekadnya berangkat, ya udah berangkat aja gitu. Nanti di sini berat ya udah dijalanin aja. Kalau saya kadang juga kadang udah berat sumpek gitu, kayak aduh pengen pulang kayak gitu. Kalau saya sih lebih homesick gitu ya. Homesick itu pun jadi sebenarnya kayak nggak ada yang salah gitu ya dengan kehidupan saya di Korea, tapi kok kayak suntuk banget ya gitu, karena homesick itu bisa jadi gitu. Jadi tapi itu kalau udah karena komitmen ya udah kita harus ngelakuin gitu. Nggak mood apapun ya udah ada tugas ya udah dikerjain kayak gitu. Ya memang beratnya berat. Ntar serunya ya seru banget gitu. Kayak wah menyenangkan sekali gitu, kayak jalan-jalan yang masuk taman wisata yang seharusnya Rp1,5 juta kita dibayarin sama kampus kayak gitu juga sering gitu. Jadi ya udah, pikirin senengnya, pikirin susahnya, silakan ditimba-timba lagi, silakan menyiapkan mental gitu ya sekolah di sini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari materi mungkin, atau yang lainnya boleh. Mungkin udah ada yang aku udah pasti berangkat kok Kak gitu, udah pasti mau berangkat gitu. Itu ada nggak kira-kira? Sudah nggak bimbang lagi gitu. Mungkin sih kalau masalah uang mungkin ya jujur kalau saya pun mungkin bingung ya gitu. Saya dulu juga saya nggak tahu ya kalau orang yang dapat beasiswa juga nggak perlu gitu. Saya juga dulu sempat bingung kan gitu, cari gitu. Tapi untungnya di keluarga saya ada gitu, jadi kayak dulu udah mau ngajuin ternyata nggak jadi gitu, udah syukur gitu. Jadi kayak ya gimana ya, namanya orang itu perlu ya, dan kayak ngerasa kepepet gitu pinjem gitu. Nggak ada cara lain juga sih gitu, soalnya itu syarat dari pemerintahannya ya. Mungkin kalau syarat dari Sanmunnya nggak tahu lagi ya, mungkin kalau Sanmun atau mungkin bisa dinegosiasi atau apa gitu, nggak tahu ya. Misalnya tidaknya kita masih ada orang yang bisa diajak ngobrol ya, saya gini keadaan saya gini gitu kan. Jadi kalau masalah ini gitu, masalah visa gitu udah nggak bisa diotak-atik soalnya. Jadi udah aturan dari negaranya, dari Koreanya. Jadi ya itu mungkin salah satu kegalauan ya. Ya semoga adalah jalan keluarnya gitu. Dan itu memang kayak urusan pribadi masing-masing kan ya, nanti penyelesaiannya seperti jalan keluarnya kayak apa. Karena semua juga sama kok, semua cari bantuan sana sini sampai terkumpul kemudian dikembalikan lagi. Kebanyakan kayak gitu anak Indonesia. Kalau yang udah berada orang tuanya ya udah tinggal ajuin. Kalau yang
nggak ada gitu kan, ya harus usaha pinjem gitu ya. Mungkin kan kalian juga berangkatnya pun nanti misalnya 1 tahun lagi ya, masih 1 tahun lagi kan harus belajar intensif bahasa 6 bulan sampai 1 tahun mungkin. Ya jangka waktu itu kalian bisa pikirkan itu cukup lah ya untuk mencari jalan untuk itu, saya rasa. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak misalnya ini juga ada PR kedua ya, soalnya saya nggak sempet bikin PR baru, jadi ini sama kayak batch 1 kemarin kan, jadi 2 hari itu cuma ada 1 PR karena yang pertama saya belum bikin ya. Nah, kemudian ini jadi PR-nya batch 1 bagi 2, yang ini bentar, ini ada jawabannya kan, nggak apa sih sambil jadi PR-nya biar kalian membiasakan, jadi kayak sambil lihat rumusnya tadi, nanti kalian akan terbiasa, oh ini kalau ketemu ini berubah gitu ya, ini perubahan suara, jadi ini jadi apa, sama kayak pengucapan tadi ya ditulis dari Hangul, jadi bacanya jadi apa. Contohnya iroke ini kan kalau dia hak ketemu kiek ya, jadi kh ya, jadi k, nah bacanya seperti ini. Kemudian ini imnida imnika karena tadi kita udah belajar. Ini nulis tulisnya ini kan ada hakseng imnika, ya ini kan pertanyaan nomor 1, hakseng imnida, hakseng imnida ya, kalau iya hakseng imnida. Kalau kemudian belajar anionya kemudian jawab apa sebelahnya ya, gambar sebelahnya, jadi anio songsenim imnida kayak gitu. Kemudian nanti keduanya sama songsenim imnika, songsenim imnida, anio sebelahnya hesaonim imnida, nah ini kayak gini. Ini untuk melatih kalian ya mengerti imnika sama bentuk anionya, kemudian jawabnya apa, sama untuk melatih itu ya nulis Hangul, jadi biar kalian coba bisa cepat luas nulis Hangul juga. Ini kirimnya di sini ya. Jadi ini bentuk kalian bisa print di foto terus dikirim saya ya, ini sub C2. Kumpulnya Kamis ya, Kamis kita kan Jumat ketemu lagi, ini Kamis tanggal berapa ya, 1 ya besok ya, Kamis tanggal 1 Juni sama ya jam 24. Ini cuman ya biar tahu kan, kayak namanya PR kan pasti ada deadline-nya ya, kayak di sekolah gitu, jadi kayak siapa yang mengerjakan sesuai deadline bisa dilihat ini di Gmail ya, nama subjek 2, jadi kayak biar saya langsung bisa nyari gitu ya, jadi nanti kalau misalnya judulnya beda-beda nanti saya bingung juga, dan nanti banyak email-email lain yang masuk, jadi subjek 2 nama itu. Ini nanti saya kirim lewat WhatsApp aja ya nanti, karena kalau yang batch 1 beda. Kemudian aku baru ikutan hari ini, PR yang kemarin aku belum kerjain gimana ya, udah kalau mau kerjain nggak apa-apa, kerjain aja, nanti langsung bisa dikumpulin waktu hari Kamis ya buat Mutiara. PR-nya buat ngelatih aja sih, nanti juga kan kita kan intensif juga milih sama sanmunya juga disaringkan, jadi siapa nanti yang lihat belajarnya, jadi kan nggak harus bener itu, nggak harus sih, saya juga sadar kan kalau
ini belajarnya terlalu singkat ya, kita dalam waktu singkat kemudian langsung benar semua juga nggak mungkin. Jadi lihat siapa yang mengerjakan kayak gitu, siapa yang sesuai deadline. Karena nanti dipilih, jadi nggak terlalu banyak juga satu kelas ya kayaknya, atau sekitar berapa orang. Jadi ini belajar bahasa Koreanya gratis ya, padahal kalau kalian ke Korea ini belajarnya satu semester itu kurang lebih 13 juta harganya ya. Jadi kalian nanti kalau masuk intensif itu akan belajar bahasa Korea seharga 13 juta itu. Dan itu gratis. Jadi nanti kalian kalau udah lulus topik langsung sekolah di sini. Jadi ini sanmunnya itu biar kalian tuh nggak usah repot-repot belajar bahasa Koreanya di Korea karena di Korea mahal ya. Jadi untuk jadi kalian ini sudah bebannya lumayan ringan karena kalian nggak harus ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Kalian bisa belajar di Indonesia dan itu sudah sama orang Korea. Dan untuk udah menghemat 13 juta ya per semesternya, dan satu semester itu sekitar 3 bulan. Jadi kemarin itu anak Indonesia ada yang ikut belajar KLI di sini satu tahunnya habis sekitar 50 jutaan ya. Jadi kalian sudah menghemat itu. Jadi kalau sudah bisa belajar intensif tuh sangat menguntungkan ya belajar bahasa Koreanya. Mungkin memang bedanya kalian kan nanti kemana-mana nggak di Korea sih, tapi tetap aja nanti belajar sama senseinya enak. Kalian nanti akan dibiasakan terus sama bahasa Korea. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya kurang tahu sih intensifnya nanti sama kayak di sini seminggu 5 kali atau kayak gimana. Kalau misalnya memang seminggu 5 kali seperti itu mungkin sih kalian sudah dalam 6 bulan kalau yang benar-benar giat ya, yang kayak wah belajar ngapalin apa-apa yang benar-benar giat itu biasanya 6 bulan bisa dapat topik atau setahun itu. Kurang lebih pokoknya setahun rata-rata itu bisa udah dapat topik. Kalau saya memang belajarnya kayak di KLI sini ya. Jadi setiap hari belajar, hari Senin sampai Jumat belajar kayak gitu. Ada pertanyaan atau enggak? Ini. Jadi kita sebenarnya terlambat 20 menit, tapi kan karena kalian yang belum ngumpul ya, tapi saya nggak bisa nyelesain sampai menit ke 20. Saya jam 8 kurang itu sudah buka puasa di sini dan belum siap-siapnya. Belum masak-masaknya. Jadi saya cuma bisa sampai jam 7. Jadi lebih sedikit lah. Ada lagi mungkin yang ditanyakan. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Kalau kurang paham bisa ditanyain besok Jumatnya ya. Jadi kalian review. Jadi kan kalau saya di sini memang beda ya sama intensif kelas yang misalnya seharusnya bahas satu bahasan itu saya lama ya. Seharusnya kayak belajar ini kita harus latihan, kita harus kayak tanya jawab kayak gitu kan. Kayak saya memberi kayak tes gitu, kuis ke kalian gitu kan nggak bisa kayak gitu. Jadi saya lebih kayak mengenalkan saja. Jadi mengenalkan ini bahasa Korea itu kayak gini gitu ya. Jadi kita memang beda ya belajarnya sama di kelas asli. Jadi cukup mengenalkan sepintas. Jadi nanti kalian bisa pelajari lagi baca. Kalau tadi belum paham terus misalnya nggak bisa dipahami bisa ditanyain nanti Jumatnya sambil kita pertama bertemu kita akan review PR ya. Jadi di situ nanti bisa tanyain materi yang sebelumnya.
Kemungkinan sih, ya ini kayaknya kemarin sih anak-anak itu ada yang ini ya, masalah $10 ini. Sebenarnya ada lagi yang butuh $8.000 kalau nggak salah. Tapi itu bisa jadi satu. Jadi satu ya tabungannya cuma satu, uangnya cuma itu, tapi kalian ngurus dua berkas kayak gitu. Jadi satunya buat visa, satunya buat kampus kalau nggak salah. Jadi nanti sepertinya akan kayak gitu. Tapi nggak double ya, jadi misalnya satu 10.000 yang satu 8.000 kayak gitu enggak. Jadi bisa satu tabungan. Biar kalian bisa ya memperhitungkan gitu. Berhitungkan lagi, sambil mengusahakan lagi mungkin. Itu tadi saya sudah kasih gambarannya ya sekolah di Korea. Seperti itu. Mungkin sudah sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin atau bisa saya tutup aja. Ya, saya tutup aja dulu ya. Karena udah jam 7 juga di Korea. Di Indonesia udah jam 5. Dan kita jadwalnya waktu Indonesia jam 3 sampai jam 5 ya. Dan sudah. Karena juga nggak ada pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin masih bisa disambung karena udah nggak ada pertanyaan juga. Nggak ada ya. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, cuma tadi PR-nya sama PR sama di review lagi ya untuk pelajaran selanjutnya. Oke, sampai situ dulu nih, mungkin juga cuman yang nggak banyak juga ya yang gabung orang. Sampai situ dulu karena udah nggak ada pertanyaan juga. Sekarang juga udah jam 7 waktu Korea dan jam 5 waktu Indonesia. Dan waktunya saya akhiri dulu. Terima kasih, sampai sini dulu. Semoga nanti hari Jumat bisa gabung lagi. Assalamualaikum. Tomanayo. Kamsahamnida. Bye. Mbak Tita di sana buka jam berapa? Di sini bukanya jam, masih dengar suaraku ya? Masih. Di sini bukanya jam 8 kurang 15. Masak sendiri? Iya, masak sendiri. Sekarang baru masak nasinya, lauknya belum. Masak sendiri, iya. Jadi di sini puasanya 16,5 jam. Setengah jam ya. Jadi 3:30 udah subuh, sudah azan. Maghribnya nanti lama-lama akan jam 8. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat selamat berbuka puasa. Sama berbuka puasa, iya. Iya, saya belum sih, masih 1 jam lagi. Di Indonesia juga sama sih ya. Iya, kurang lebih. Ya, bareng. Padahal sahurnya saya duluan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Oke, itu mana yo? Kamsahamnida. Bye. Terima kasih Mbak Tita. Ya, kasih juga. Mana yo? Mana yo?